Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andrian Project. Di pertemuan kali ini kita akan melakukan instalasi e-learning Moodle di localhost kalian. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama ini kalian harus persiapkan aplikasi examnya terlebih dahulu. Pastikan aplikasi exam ini berjalan di laptop atau sudah terinstall di laptop atau PC kalian. Kemudian kalian juga sudah mendownload Moodle. Di sini saya menggunakan versi 4.01 seperti ini. Nah, kalian juga harus pastikan exam kalian untuk versinya sesuai dengan Moodle yang kalian akan gunakan ya. Di sini saya menggunakan versi PHP-nya 7.4.9. Nah, untuk teman-teman yang bingung cara downloadnya Moodle di mana, kalian bisa tuliskan keyword download Moodle. Nah, kemudian kalian pergi ke website Moodle-nya sendiri. Langsung pilih. Selanjutnya Moodle install paket for Windows. Nah, di sini akan tersedia versi-versi Moodle yang ingin kalian download. Sesuaikan dengan versi exam kalian ya. Di sini saya menggunakan versi PHP-nya 7.4.9. Tinggal kalian download, kemudian formatnya akan zip. Nah, selanjutnya setelah format zip seperti ini, kalian tinggal ekstrak, klik kanan kemudian ekstrak here. Maka jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, agar mempersingkat waktu, di sini saya sudah mengekstraknya karena ekstrak butuh beberapa menit ya untuk mengekstraknya. Nah, di sini saya ubah namanya menjadi e-learning. Kemudian saya copy, saya pindah ke htdoc exam, kemudian pergi ke htdoc. Nah, tinggal kalian copy pastekan di sebelah sini. Di local disk C, kemudian exam, lalu pergi ke htdoc. Kalian copy pastekan saja. Nah, setelah tercopy, setelah tercopy di folder htdoc, kemudian kalian pergi ke, kita bikin tab baru saja. Nah, kalian tinggal ketikkan localhost nama folder kalian yang kalian pindah tadi, e-learning. Tinggal kalian klik. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilan awal untuk penginstalasinya seperti ini ya teman-teman. Ikuti langkah-langkah yang saya lakukan ini. Yang pertama, kalian pilih bebas mau menggunakan bahasa apa. Bahasa Indonesia juga ada. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian next. Nah, di sini penginstalan Moodle datanya, kemudian kalian juga next lagi. Nah, di sini yang harus kalian setting nanti ada di bagian phpMyAdmin. Yang pertama, kalian harus masuk ke phpMyAdmin, host, kemudian slice phpMyAdmin.
Oke. Di sini ada database hostnya, biarkan localhost, kemudian database name-nya kita akan membuat database name-nya e-learning, kemudian database usernya kita tuliskan root, untuk database password kita kosongkan saja. Di sini kita buat database baru, new, kemudian database, kita kasih nama e-learning. Sudah ada belum? Belum ada. Kita kasih nama e-learning. E-learning. Oke. Tinggal kalian create. Nah, biarkan kosongan saja, tidak usah diisikan tabel. Kemudian kita pergi ke instalasi modulnya. Database rootnya kita isikan root. Database usernya maksud saya kita isikan root. Kemudian database name-nya kita tuliskan e-learning. Pastikan sama ya teman-teman. E-learning sudah benar kan ya? E-learning. Nah, setelah sudah dipastikan sama, kemudian database portnya di sini saya sesuaikan dengan database port saya 3306. Saya tuliskan 3306 seperti ini. Yang ini harus kalian pastikan sama persis seperti di database kalian. Kalau tidak nanti akan error tentunya. Root seperti ini, kemudian saya klik next. Nah, kemudian kita continue. Nah, maka tampilan awal seperti ini, akan banyak error-errornya. Nah, yang pasti error ini harus kalian kalian perbaiki ya. Nah, untuk yang cek yang merah seperti ini harus kalian perbaiki. Untuk yang kuning seperti ini tidak apa-apa, tapi diperbaiki juga lebih bagus. Ini sudah normal, kemudian ini ada error juga. Nah, yang pertama kita perhatikan terlebih dahulu errornya di bagian mana, di config.php. Kita masuk ke e-learning, kemudian masuk ke, kita cari config.php. Nah, ini kita klik 2 kali, kemudian nah, untuk MySQL kita ganti menjadi MariaDB. Ya, MariaDB. Dan di save. Setelah itu kalian tinggal reload. Nah, kemudian ada error lagi di PHP extension KD. Kita pergi ke examnya, kemudian pilih config php.ini. Kita cari extension, kita cari dulu. Nah, kita hilangkan titik komanya. Setelah itu kita save, Ctrl S,
kita close, kita stop, kita jalankan lagi. Nah, setelah udah berjalan, kita tinggal masuk lagi, kemudian kita reload lagi. Nah, aman ya teman-teman, tinggal kita ke PHP extension MTL, kita pergi ke config lagi ya, kemudian ke php.ini, kita cari yang intl, kita cari, kita find. Nah, di sini kita lihat, coba lihat extension intl ya teman-teman. Jadi kita lihat di sini tadi. Nah, kita hilangkan titik komanya, kemudian Ctrl S. Setelah itu di close saja, kita matikan terlebih dahulu, kemudian mulai lagi. Langsung kita pergi ke instalasi modulnya. Nah, di sini errornya sudah hilang ya teman-teman. Kalau error teman-teman cuma seperti itu, tinggal kalian ganti seperti yang punya saya tadi. Secara otomatis akan hilang. Untuk ini kalau teman-teman juga bisa saya rekomendasikan untuk yang kuning ini juga bisa diperbaiki biar hijau oke seperti ini. Untuk error yang bagian mark input var ini, kalian juga bisa cek di bagian sini, kemudian config, kemudian php.ini. Tadi mark input var 1000 ya, kita tuliskan 1000 aja gitu. Nah, di sini, nah di bagian sini teman-teman, kita bisa lihat di sini kita harus mengubah menjadi 5000, seperti yang direkomendasikan untuk 5000 mark input var-nya. Bisa kalian hilangkan titik komanya, kemudian kalian ubah menjadi 5000, kemudian Ctrl S. Sudah. Kemudian kalian jangan lupa untuk mematikan terlebih dahulu, merestart lah ibaratnya. Nah, setelah sudah kalian matikan terus hidupkan lagi, kalian pergi ke tampilan sininya dan kalian reload. Nah, secara otomatis akan hilang, akan masuk ke dalam sini menjadi oke. Nah, setelah itu kalian pilih continue, sudah bisa untuk continue. Tunggu beberapa saat ya teman-teman. Oh iya, untuk teman-teman yang masih ada error tentang perintahnya, tapi di sini tadi saya tidak menemukan errornya ya. Tapi di di error-error di tempat punya teman saya dulu pas menginstal juga ada error di bagian untuk menambahkan perintah. Sebentar, untuk menambahkan perintah intl. Nah, memang di sini kita tidak menemukan errornya ya. Mungkin teman-teman juga ada yang error seperti punya teman saya dulu. Nah, di sini kalian bisa hilangkan titik komanya, kemudian kalian tambahkan perintah ini. Kemudian untuk warningnya juga silahkan kalian hilangkan. Nah, seperti ini bisa kalian hilangkan. Tapi di tempat saya karena tidak ada error, biar lancar, saya tetap berikan titik koma ya, karena tadi tidak muncul errornya seperti itu. Nah, bisa kalian coba
di rumah. Semoga tidak mengalami error ya. Nah, untuk teman-teman, untuk instalasinya sudah selesai. Memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya teman-teman ya. Maka dari itu, kalau teman-teman sudah tidak ada yang muter-muter di sini, kemudian instalasinya juga sudah selesai, tinggal kalian continue, kalian ke bawah, kemudian pilih continue ya teman-teman. Jadi kalau instalasinya belum selesai, jangan kalian close atau kalian tutup tabnya seperti itu. Bisa kalian cek juga di database-nya di sini. Tunggu database-nya. Nah, ini secara otomatis database akan terisi ya teman-teman ya. Kalian pilih continue langsung saja. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini akan ada pengisian untuk adminnya. Di sini saya tuliskan admin saja. Kemudian untuk passwordnya, nah untuk first name-nya, last name-nya bebas kalian isikan apa, tapi di sini saya defaultnya saja. Kemudian di sini juga perlu kalian bisa isikan email kalian, bisa, kemudian email secara random juga bisa sih, nggak terlalu perlu banget. Tapi kalau sudah ke ranah untuk hosting, mungkin email ini perlu untuk memulihkan ketika kalian lupa mengisikan password. Di sini saya tuliskan admin@gmail.com saja. Kemudian untuk kotanya kita kosongkan saja, kita cari Indonesia, kemudian server time zone-nya kita isikan Indonesia juga. Kita cari yang Indonesia, kalau enggak Asia ya. Kita cari Asia mana Asia? Kita cari Jakarta, yang Jakarta ya teman-teman ya. Nah, kalian pilih Asia, kemudian pilih yang Jakarta. Nah, untuk deskripsinya bisa kalian kosongkan atau kalian isi bebas. Kemudian update profile. Nah, setelah itu kalian harus mengisikan nama set home atau nama apa ya namanya, e-learning kalian mungkin ya. Bagian sini saya tuliskan SMKN SMK Negeri, karena saya basisnya ini apa namanya, bentukannya nanti akan saya buat SMK Sigan gitu ya, SMK Negeri 1 Sigan. Maka saya kasih nama seperti ini, short name-nya nggak usah diisi. Kemudian saya isikan di sini lokasinya, kita isikan Asia Jakarta. Kemudian kita isikan email tadi, kita gunakan admin. Kita tuliskan email yang kita gunakan tadi.
tuliskan di sini ya teman-teman. Kemudian setelah kita isikan admin, kita isikan emailnya, kita save change. Nah, untuk short name-nya wajib diisi ya teman-teman. Saya tuliskan di sini, saya tuliskan STM seperti itu aja. Save change. Memang membutuhkan waktu yang lama ya loadingnya teman-teman, harus sabar-sabar. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Aplikasi sudah terinstall di localhost kalian. Tapi untuk video-video berikutnya bisa kalian tonton di channel saya. Saya akan buatkan untuk part 2-nya seperti itu. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.